Alkitab itu kan ada dua bagian, Pak, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Dan kedua bagian itu membicarakan mengenai pendamaian antara Allah dan manusia yang telah jatuh dalam dosa. Tetapi mengapa sepertinya pendamaian dalam dua bagian itu berbeda? Kalau dalam Perjanjian Baru, pendamaian kita oleh Kristus. Lalu bagaimana mereka yang masih teguh memegang pandangan Perjanjian Lama seperti Yahudi? Bagaimana pendamaian untuk mereka yang masih hidup dalam pandangan kepercayaan Perjanjian Lama? Wah, ya, ini juga menarik ya, karena kita lihat bahwa ide pendamaian atau rekonsiliasi dan penebusan itu dikaitkan dengan kedatangan Mesias. Meskipun substitusinya tidak dijelaskan atau tidak disebutkan atau tersiratlah substitusinya. Nah, dalam Perjanjian Lama kita mengenal istilah yang disebut dengan ada persembahan korban. Kalau di Perjanjian Lama itu ada persembahan korban. Itu perwakilan dan penebusan sebenarnya. Nah, dengan referensi tentunya secara khusus pada penebusan mesianik, itu kita dapat melihat di dalam Yesaya ya, Yesaya pada pasal 53. Kita dapat jumpai di sana bahwa misi daripada mesianik adalah keselamatan untuk umat manusia. Nah, harapan ini tentunya tidak sepenuhnya terbatas pada orang-orang Yahudi. Kita sudah bahas di pertanyaan awal tadi bahwa orang Samaria memegangnya, orang Majus juga mengetahuinya, bahkan juga pada zaman Melkisedek dan pada zamannya Ayub. Karena itu di zaman Perjanjian Lama, menurut cara Abraham, orang pada masa itu diselamatkan. Jadi pada waktu mereka menaruh keyakinan mereka kepada Tuhan dan memandang Tuhan sebagai Tuhan yang satu dan Tuhan yang selama-lamanya yang dia pegang, dia tidak mengandalkan kepada kekuatan diri dia sendiri, maka disitulah dia yaitu menerima yang namanya keselamatan. Nah, jadi jika ditemukan iman yang bergantung pada kasih karunia Tuhan, maka disitulah dia menerima yang namanya memperoleh keselamatan itu sendiri. Nah, dengan cara itulah sebenarnya orang-orang di Perjanjian Lama diselamatkan. Karena orang Perjanjian Lama kan belum ada Yesus sebenarnya. Tapi masih sifatnya yaitu pengganti, artinya perlambangan-perlambangan yang ada di dalam Perjanjian Lama. Makanya baik mereka yang belum kenal Tuhan, yang menyatakan dirinya kepada Abraham, Ishak dan Yakub, atau belum mengenal Allahnya Israel, dan mereka sudah mengenalnya melalui atau belum mengenalnya melalui tradisi Yahudi, selama mereka tidak bermegah kepada diri mereka sendiri, orang-orang Perjanjian Lama itu menerima jaminan keselamatan. Kita sudah bahas tadi di dalam Galatia 3 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Nah, ada periode dalam sejarah Yahudi di mana ramalan dan harapan mesianik untuk sementara berhenti. Tetapi mereka tidak pernah sepenuhnya padam sepertinya. Yaitu artinya sampai saat ini ada orang-orang yang terus menantikan Mesias yang akan melakukan pendamaian bagi mereka. Nah, menariknya kalau kita merujuk pada penulisan Yahudi yang mengacu pada Mesias, maka kita akan menemukan bahwa beberapa tulisan mengacu kepada Mesias yang telah menderita. Jadi, Mesias yang mereka nantikan itu akan melewati penderitaan sebelum akhirnya lebih banyak akan berkuasa dan menaklukkan. Dan sebenarnya dari sini kita bisa melihat bahwa Yesus justru memiliki ciri-ciri pribadi itu. Tetapi mereka menyangkal dan menolak. Makanya orang Yahudi sampai hari ini mereka masih terus memegang konsep yang lama. Maksudnya orang-orang Yahudi yang tidak percaya bahwa Yesus sebagai juru selamat, sampai hari ini mereka masih menantikan, yaitu menantikan pembangunan bait Allah. Bait Allah yang ketiga berarti. Mereka masih menunggu itu. Karena bagi mereka yang akan membangun bait Allah yang ketiga adalah Mesias. Makanya saya kalau ke Israel, ya kan, masih melihat bagaimana khusyuk, bagaimana semangatnya, bagaimana tekunnya mereka. Untuk apa? Untuk mereka terus menerus berdoa di tembok ratapan, minta agar di balik tembok ini terbangun bait Allah yang ketiga. Mereka terus berdoa, minta seperti itu. Artinya berarti orang di zaman sekarang masih memegang konsep yang ada di dalam Perjanjian Lama. Mereka masih berdoa seperti itu. Nah, mereka masih menanti.
Nah, makanya sebenarnya tugas daripada orang percaya ya, untuk bagaimana kita bisa menyiarkan, menyampaikan kabar baik. Tapi memang orang-orang Yahudi masih memiliki konsep itu sampai hari ini. Mereka menunggu yang namanya Mesias untuk datang membangun bait Allah yang ketiga. Nah, karena itu saudara, nggak apa-apa lah kalau mereka memang masih terkonsep seperti itu. Tapi buat kita yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, Anda dan saya sudah dijaminkan keselamatan dan kita punya jaminan rumah di surga.